Selamat pagi Ibu Simbolon. Selamat pagi Pak. Apa kabar Bu? Sehat. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Oh sehat luar biasa Bu untuk hari ini. Ibu, hari ini kita adakan praobservasi. Apakah Ibu bersedia dengan waktunya? Baik. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi saya akan amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Setelah itu nanti lanjut dengan supervisi yang akan kita laksanakan di waktu yang akan Ibu tentukan. Terima kasih Bu ya. Jadi sebelumnya akan ingin saya sampaikan apakah tujuan daripada pertemuan kita ini yang disebut dengan praobservasi adalah tujuannya untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas. Selain mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas, ada pun tujuan yang lain adalah bahwa Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang sangat mumpuni terhadap anak didik kita. Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan ingin saya sampaikan kepada Ibu ya sebelum kita lakukan yaitu supervisinya. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam pembelajaran? Ya, terima kasih Pak. Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya gunakan, maka tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi reproduksi virus secara litik dan secara isotonik. Terima kasih Bu ya. Jadi tujuan pembelajarannya peserta didik kita itu mampu mengidentifikasi reproduksi virus Bu ya. Terima kasih Bu ya. Jadi untuk area pengembangan yang akan Ibu lakukan seperti apa? Ya, untuk area pengembangannya saya menggunakan di pengetahuan dan keterampilan Pak. Di pengetahuan kita mengharapkan peserta didik mampu menjelaskan, mampu memahami bagaimana reproduksi virus tadi secara litik dan secara lisogenik. Dan di keterampilannya kita mengharapkan peserta didik mampu menggambarkan kembali reproduksi virus tadi. Tapi area pengembangan yang akan Ibu lakukan dan Ibu akan targetkan yaitu area pengetahuan dan area keterampilan Bu ya. Terima kasih Bu ya. Jadi bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan untuk ketercapaiannya? Ya, baik Pak. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan kesiapan belajar siswa, saya akan membagi peserta didik menjadi 3 kelompok berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Kemudian saya akan menggunakan metode pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, dan medianya saya akan menggunakan bentuk diskusi dan penugasan pada peserta. Terima kasih Bu ya. Jadi yang bisa saya tangkap tadi yaitu pembelajarannya berdiferensiasi, media pembelajarannya adalah yaitu diskusi, kelompok, baru. Selain itu Bu, untuk media yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran itu? Ya, untuk media pembelajaran saya menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian saya akan menggunakan PowerPoint. Kemudian saya akan menggunakan laptop, juga handphone, dan juga buku-buku paket biologi kelas 10. Kira-kira kapan Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ini? Waktunya, kelasnya? Terima kasih Pak. Kebetulan saya mengajar di hari Selasa. Yes,
Jadi hari Selasa di kelas 10D jam pertama sampai dengan jam ketiga saya akan datang, Bu, bisa kan, untuk melakukan supervisi di kelas. Nanti setelah supervisi kita akan berbicara lagi, Bu, mengenai apa yang sudah Ibu lakukan di kelas. Boleh kan, Bu? Baik, Bu, ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita ini di dalam praobservasi, kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan atau apa yang Ibu dapat dari pertemuan ini? Ya, dari percakapan kita saya mendapat gambaran nantinya ketika saya mengajarkan ini di kelas 10D, saya bisa menggunakan metode pembelajaran apa dan media apa yang akan saya gunakan. Terima kasih, Bu, ya. Jadi semoga berjalan dengan lancar, baik, dan Ibu memperoleh kesuksesan dalam pelaksanaan tugas. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya, terima kasih, Pak, sama-sama. Berdiri. Siap. Beri salam kepada ibu guru kita. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak didik kami. Pagi luar biasa. Ya, karena pagi hari ini semangatnya sangat luar biasa. Nah, kita akan memulai pelajaran kita. Kita mengawalinya dengan doa. Kami persilakan anak didik kami orang membawakan doa. Ya, silakan duduk kembali. Bisa. Bisa. Ya, anak didik kami, untuk pagi hari ini tadi kita sudah memulai dengan doa, ya. Ibu mau bertanya dulu, hari ini ada yang absen? Ketua kelas? Ada. Atas nama siapa? Ardom Sakit. Ada lagi, nak? Cuma gitu, Bu. Ardom Sakit, ya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai sejarah penemuan virus, ya. Kemudian yang kedua kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri virus. Kemudian yang ketiga mengenai struktur virus, ya. Dan hari ini kita akan bahas mengenai reproduksi virus. Tapi sebelum masuk ke reproduksi virus, kita akan mereview kembali dulu ingatannya mengenai materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai ciri-ciri virus. Kira-kira ada di antara kamu yang bisa menyebutkan dulu apa ciri-ciri virus? Baik, silakan. Ya, silakan Lilis. Ciri mengenai virus, ya, yaitu tentang ciri-ciri virus. Di antara anak didik kami ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari virus? Ya, silakan untuk Lilis. Ciri-ciri virus yang pertama, struktur tubuhnya terdiri atas satu asam nukleat atau materi genetik yang terdiri dari DNA atau RNA dan protein saksi. Yang kedua, merupakan peralihan dari benda mati ke benda hidup. Dikatakan benda mati karena dapat dimusnahkan dan dikatakan benda hidup karena dapat berkembang biak pada sel atau jaringan yang hidup. Yang ketiga, bersifat patogen. Yang keempat, tidak terdiri atas sel atau nukleer. Yang kelima, bentuk virus bermacam-macam. Ciri umum dari virus, barangkali anak didik kami semua pun sudah bisa menyebutkan, ya, mengenai ciri-ciri virus. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, materi kita mengenai reproduksi virus. Nah, coba kita buka dulu bukunya mengenai reproduksi virus sambil Ibu persiapkan dulu, ya, mengenai materi kita mengenai virus, ya. Nah, untuk memulai materi kita mengenai virus, kali ini Ibu akan membagikan, ya, anak-anak kami menjadi 3 kelompok.
kalau minggu kemarin Ibu kan sudah membagikan ya kelompok menurut minat belajar kalian ya. Nah, hari ini kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok menurut minat belajar kalian. Agar kita bisa melanjutkan pelajaran kita, silakan anak didik kami dibentuk dulu kelompoknya menurut kelompok minat belajarnya. Kita temannya sudah, ya tadi temannya sudah menyebutkan mengenai ciri-ciri virus, dan seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan melanjutkan materi kita mengenai reproduksi virus. Ya, di fokus kita sudah dibuatkan di sana. Ya, jadi ketika kita mempelajari reproduksi virus, tujuan pembelajarannya adalah agar anak didik kami dapat mengidentifikasi reproduksi virus. Ya, agar anak didik kami bisa mengetahui bagaimana reproduksi dari virus. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi, Ibu akan membagikan ya lembar kerja peserta didik untuk ketiga kelompok agar anak didik kami bisa menggali ya bagaimana cara reproduksi virus. Ya, dan Ibu bagikan ini, silakan dibaca dulu ya. Kemudian silakan digali dari buku paket, juga nanti dari YouTube ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab pada lembar kerja peserta didik. Kita Ibu kasih dulu sedikit dulu ya gambaran mengenai reproduksi virus agar kamu bisa menjawab dan mengerjakan lembar kerja peserta didik tadi ya. Nah, reproduksi virus itu terdiri dari 2 siklus atau 2 daur. Yang pertama itu adalah siklus litik dan yang kedua adalah siklus lisogenik. Nah, siklus litik itu terjadi jika sel inang itu akan pecah ya dan akan dihancurkan. Sedangkan kalau dia siklus lisogenik, ini adalah sel inang, dia bergabung ya atau berintegrasi dengan ya DNA dari virus tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya boleh kita lihat dulu lagi ya bagaimana reproduksi virus itu dengan menampilkan video sebagai berikut ya. Pada daur litik, virus mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme dalam sel, bereplikasi dan menghancurkan sel inang. Virion menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Pada fase injeksi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Kemudian virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. Di dalam sel inang, DNA virus menghancurkan seluruh DNA sel inang. Virus kemudian mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme sel inang untuk bereplikasi. Hasil sintetis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Virus baru menghasilkan lisosom, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Sel inang kemudian pecah dan menyebarkan 100 hingga 200 virus baru. Setiap virus baru tersebut dapat memulai siklus baru dengan menempel pada sel-sel terdekat. Jadi kalian audiovisual melihat ini.
jadi biar lebih semangat lagi dalam diskusi kita untuk pagi hari ini, kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking dulu, kita menyanyikan lagu P5. Selanjutnya Pancasila. Kita mulai 1, 2, 3. Ya. Kita persilakan untuk setiap kelompok menyimpulkan ya mengenai reproduksi virus yang sudah kalian amati, kalian dengar, dan kalian baca tadi. Nah, kami persilakan untuk kelompok 1, silakan berikan kesimpulan kamu mengenai apa yang kamu pelajari. Ibu persilakan. Dari yang kami amati dan yang kami dengarkan bahwa kesimpulan yang kami dapat dari siklus litik yaitu siklus ini berkembang biak dengan cara virus menginfeksi atau melekat pada sel inang yang lemah, dan setelah berkembang biak virus ini menghancurkan sel inang. Pada tahap-tahap dalam siklus litik memiliki 5 tahap, yaitu tahap absorpsi, penetrasi atau injeksi, ketiga eklipasi atau sintesis, keempat lisis, dan yang kelima ada keempat penetrasi, dan yang kelima adalah lisis. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk ya, silakan untuk yang kelompok 2 menyimpulkan apa yang kamu kerjakan hari ini. Kami persilakan. Setelah kami menonton yang ada di laptop, kami dapat menyimpulkan bahwa siklus isogenik yaitu virus tidak menghancurkan sel inang, tetapi virus DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Pada siklus isogenik ada 6 tahapan, yaitu yang pertama absorpsi, yang kedua injeksi atau penetrasi, yang ketiga ada pembangunan, yang keempat eklipasi atau sintesis, yang kelima perhatikan, dan yang keenam lisis. Ya, kita berikan tepuk tangan. Kita lanjutkan untuk kelompok 3. Ya, silakan. Berikan kesimpulan kamu. Setelah kami membaca dan menghayati buku paket biologi yang materinya reproduksi virus, kami menyimpulkan ternyata terdapat perbedaan yang ada pada siklus tersebut. Siklus litik yaitu ketika virus menghancurkan sel inang atau makhluk hidup yang tempatinya. Yang tahapannya ada 5. Yang pertama absorpsi, yang kedua atau injeksi penetrasi, yang ketiga sintesis eklipase, yang keempat perakitan, dan yang kelima lisis. Sedangkan siklus isogenik yaitu virus tidak menghancurkan sel inang, melainkan DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Yang tahapannya itu ada 6. Yang pertama absorpsi, yang kedua injeksi penetrasi, yang ketiga penggabungan, yang keempat eklipasi atau sintesis, yang kelima perakitan, dan yang keenam lisis. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk anak didik kami. Semuanya memberikan yang terbaik, dan kalau ibu perhatikan semua sudah memahami mengenai reproduksi virus ya. Jadi ibu simpulkan ya dari yang sudah dikatakan oleh kawan-kawannya tadi bahwa reproduksi virus tadi terdiri atas 2 daur atau 2 siklus. Yang pertama tadi adalah siklus litik dan siklus isogenik. Tahap-tahap dari siklus litik tadi dimulai dari yang pertama apa? Absorpsi, injeksi, eklipase atau sintesis, yang keempat perakitan, dan kelima lisis. Ya, lisis atau pecah. Dan siklus isogenik terdiri dari berapa tahap? Yang pertama apa? Absorpsi, injeksi, eklipase atau sintesis, perakitan, dan lisis. Ya, demikianlah ya pembelajaran kita untuk pagi hari ini mengenai reproduksi virus. Untuk materi kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai peranan virus yang menguntungkan dan peranan virus yang merugikan. Dan jangan lupa
tugas kita ya, nanti di rumah kamu menggambarkan mengenai siklus detik dengan siklus lisomerik. Ya, demikian pembelajaran yang boleh diberikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembelajarannya untuk ke les berikutnya. Ibu, Yusmari sebelumnya, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak. Nah, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah kita lakukan pada hari yang keempat. Jadi untuk pertanyaan pertama ya Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Awalnya sih merasa tegang ya Pak ya, tapi puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Bagus sekali. Sudah berjalan dengan baik tadi. Bisa Bu diceritakan kembali pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan dan langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Terima kasih Pak. Langkah yang saya buat di kelas, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Awalnya saya mengelompokkan siswa jadi 3 kelompok, kemudian saya membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik pada siswa yang sudah saya persiapkan, dan kemudian nanti mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas secara bergantian Pak. Kemudian untuk pengembangannya saya mengikuti seminar-seminar dan pelatihan yang ada di MM tentunya untuk meningkatkan kemampuan kita di kelas. Luar biasa Bu ya. Ini bagus sekali Bu. Mengikuti pelatihan untuk menambah pengetahuan tadi yang ada di BMN. Baru menurut Ibu, apakah ada kendala yang dialami Ibu di kelas saat pembelajarannya? Sejauh ini sih semuanya berjalan dengan baik ya Pak, tapi tentunya masih ada yang kurang. Sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada yang kurang. Kira-kira apa kekurangannya Ibu? Ketika diskusi ada beberapa siswa yang kurang aktif mengikuti pembelajaran yang ada di kelas, dan ada siswa yang kurang mampu bisa menyampaikan pendapatnya ketika diskusi. Jadi apa? Ada beberapa siswa yang kurang aktif tadi ya Bu ya. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi dan apa yang akan Ibu lakukan dalam mengatasinya? Ya, terima kasih Pak. Di dalam diskusi biasa ada siswa yang sedang, mungkin saya akan melakukan pendekatan kepada siswa dan menanyakan kira-kira apa yang menjadi kendala, mengapa siswa tadi tidak aktif ketika mengikuti diskusi pembelajaran yang ada di kelas. Rencana yang sangat bagus. Baiklah Bu, semoga rencana Ibu terlaksana dengan baik. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Tentunya secepatnya Pak. Mudah-mudahan di hari Selasa bisa kita laksanakan. Semangat yang luar biasa Bu ya. Semoga bisa terlaksanakan baik. Ibu sehat, tetap optimis. Baiklah Bu ya, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang Bu ya. Tetap semangat. Salam bahagia.